Sulawesi Selatan menghadang sebuah kapal penambang pasir asal Belanda. Nelayan protes karena aktivitas penambangan kapal membuat air keruh dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Menggunakan perahu, ratusan nelayan di Kepulauan Supermonde, perairan Makassar, Sulawesi Selatan menghadang kapal penambang pasir Royal Boskalis Westminster asal Belanda. Ratusan nelayan yang tergabung dalam aliansi nelayan Kepulauan Sangkarang ini memprotes aksi penambangan kapal pengeruk pasir asal Belanda di tengah laut. Aktivitas penambangan dilakukan di malam hari saat para nelayan tengah mencari ikan. Nelayan protes karena aksi penambangan diduga dilakukan di lokasi tempat mencari ikan dan membuat hasil tangkapan menurun drastis akibat kondisi air keruh. Aksi penambangan pasir juga diduga membuat abrasi di gugusan Kepulauan Supermonde. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu juga ikan-ikan. Terkena itu, imbasnya itu laut. Kotorannya itu laut akibat daripada tambang pasir, maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Aparat dikerahkan guna menjaga kapal dari hal yang tidak diinginkan. Nelayan mengancam akan terus melakukan aksi penghadangan dan protes di laut jika aktivitas penambangan pasir tak dihentikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh iNews melaporkan. Setelah sempat dilarang, kini izin ekspor benih lobster dibuka. Terkait perusahaan calon eksportir, Menteri KKP mengaku proses seleksi secara transparan. Menteri KKP menepis tudingan ada kepentingan politik di balik pemberian izin ekspor benih lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengeluarkan izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan, bahkan terus bertambah hingga 31 perusahaan. Alasan izin ekspor lobster salah satunya untuk meningkatkan pendapatan nelayan karena sejak dulu mereka bergantung pada tangkapan benih lobster. Perusahaan nantinya diwajibkan membeli lobster induk benih ke nelayan dengan harga yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP Edi Prabowo mengatakan berdasarkan hasil penelitian, jika lobster ditinggalkan di alam diperkirakan jumlah telur bisa mencapai dewasa hanya sekitar 0,2%. Namun bila dibudidayakan, maka telur lobster dapat mencapai dewasa hingga sekitar 30%. Terkait perusahaan calon eksportir, Menteri KKP mengaku proses seleksi secara transparan. Ia pun menepis tudingan ada kepentingan politik di balik pemberian izin ekspor benih lobster. Jadi dari 26 yang ada korelasinya katanya sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu itu karena tim ini yang menunjuk sudah bersama-sama dan siapa yang memutuskan dengan tim ketua tim, wakil ketua tim, kemudian ada dirjen tangkap timnya, dirjen budidaya, dirjen kepala badan karantina dan dirjen pengawasan termasuk irjen saya libatkan semua. Jadi tidak ada masalah dan memang silakan saja kalau ada yang curiga, ini biasa, silakan diaudit, silakan dicek. KKP sangat terbuka. Sejumlah lembaga pengawasan kebijakan publik hingga perdagangan akan mengawasi kebijakan pembukaan kembali ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Tim Liputan iNews melaporkan.